Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lamsari dari Lokal Perbankan Syariah 4A dengan nomor induk mahasiswa 5021800017. Baiklah, langsung saja saya akan menjabarkan materi tentang manajemen resiko perbankan syariah. Yang pertama yaitu ada latar belakang manajemen resiko. Yang A, perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Margin yang tinggi, pasar yang besar, dengan penetrasi perbankan yang rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang sehat. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa Indonesia dianggap salah satu pasar paling menarik bagi institusi keuangan di Asia Tenggara. Yang B, ada pengertian resiko. Resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat, atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Selanjutnya yang C, peranan manajemen resiko. Tujuannya untuk memaksimalkan kemampuan dalam mencapai sasaran usaha yang mengarah pada maksimalisasi pendapat dan mengurangi biaya pengeluaran. Yang D, ada proses manajemen resiko. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua pengukuran, ketiga pemantauan, dan yang terakhir pengendalian. Selanjutnya ada Basel Accord. Yang A, pengertian Basel I. Basel I adalah seperangkat peraturan yang dirancangkan untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Yang B, Basel II. Basel II bertujuan untuk menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan proporsional dikapitalisasi sehubung dengan sejumlah risiko yang berbeda faktor. Yang C, ada Basel III, modifikasi yang dilakukan terhadap modal minimum, perhitungan kebutuhan termasuk modal mikroprudensial dan makroprudensial yang lebih konservatif aturan. Yang D, manajemen risiko bank umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan termasuk melaksanakan kegiatan secara konvensional. Yang E, ada manajemen resiko bank syariah. Penerapan manajemen resiko pada bank syariah sangat diperlukan, baik untuk menekankan kemungkinan terjadinya kerugian akibat resiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Selanjutnya, manajemen resiko kredit. Yang A, ada resiko kredit. Resiko kredit adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya atau keduanya. Yang B, ada prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama, larangan menetapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. Yang kedua, ada menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan keuntungan halal. Dan yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang C, batas maksimum penyaluran dana. Persentase maksimum terrealisasikan penyaluran dana terhadap modal bank pembiayaan syariah yang mencakup pembiayaan dan penetapan dana. Selanjutnya yang D, penerapan manajemen risiko. Yang pertama, pengenalan lingkungan internal dan sasaran. Yang kedua, identifikasi resiko. Dan yang ketiga, penilaian resiko. Selanjutnya, yang E, sistem pengendalian internal. Yang pertama, dasar menghitung ketetapan modal bank. Yang kedua, dasar memutuskan kredit bank. Dan yang ketiga, dasar pengelolaan likuiditas bank. Selanjutnya, yang F, penilaian likuiditas kredit. Rasio yang mengukur kemampuan kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank untuk menutup aktiva produk yang diklasifikasikan berupa kredit yang diberikan oleh bank. Selanjutnya yang G, lembaga pemeringkat. Suatu perusahaan yang menerbitkan peringkat kredit bagi penerbit obligasi yang mana peringkat kreditor digunakan bagi investor, penerbit obligasi, pialang atau bank investasi, dan regulator pemerintah. Yang H, mitigasi resiko kredit. Yang pertama, mengevaluasi potensi resiko. Dan yang kedua, adanya laporan aset nasabah. Yang J, restrukturisasi pembiayaan. Sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukkan kembali ke pembiayaan. Selanjutnya ada manajemen resiko pasar dan manajemen resiko likuiditas. Yang A, pengertian resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perusahaan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendala perusahaan. B, resiko inherent pada manajemen resiko pasar. Yang pertama yaitu karakteristik resiko inherent bank ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor eksternal yaitu aktivitas bank, industri di mana bank melakukan kegiatan usaha. Sedangkan faktor internal, strategi bisnis, karakteristik bisnis, serta kompleksitas produk. Yang C ada prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko pasar. Yang pertama, prinsip 1, lembaga keuangan syariah hendaknya sudah mempunyai suatu kerangka kerja tentang manajemen risiko pasar yang sesuai berkaitan dengan semua aset yang ditangani. Yang kedua, ada prinsip 2, LKS hendaknya mempunyai suatu kerangka kerja yang sesuai berkaitan dengan aset yang ditahan. Selanjutnya yang D, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Yang pertama, kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh direksi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Yang kedua, bank memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian risiko pasar seperti buku pedoman manajemen risiko. Selanjutnya yang E, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko. Yang pertama, kesesuaian sistem pengendalian inherent dengan jenis dan tingkat risiko melekat pada kegiatan usaha bank. Dan yang kedua, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Selanjutnya yang F, pengertian risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau likuiditas yang tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan keuangan. Yang G, risiko inherent pada manajemen risiko likuiditas. Yang pertama yaitu ada identifikasi sumber resiko likuiditas. Yang kedua, sumber likuiditas langsung dari volatilitas surat berharga dan konsentrasi sumber dana tinggi pada sisi liabilities. Yang H, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen resiko likuiditas. Yang pertama, memperhatikan pemisahan ekspektor likuiditas. Yang kedua, kemampuan akses pertimbangan operasional. Dan yang ketiga, pengukuran dan pemantauan likuiditas. Selanjutnya yang I, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, identifikasi, yang kedua, pengukuran, yang ketiga, pemantauan, dan yang keempat, pengendalian yang memadai. Yang J, sistem pengendalian risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan likuiditas bank, penjagaan kualitas aset, pengaturan gap maturity pada tiap skala waktu, pengelolaan risiko likuiditas dilakukan oleh unit kerja. Yang K, contoh kasus manajemen risiko likuiditas. PT Bank Senturi sudah mengalami masalah likuiditas sejak lama. Bank Senturi mengalami gagal clearing. Selanjutnya, manajemen risiko operasional. Yang pertama ada risiko inherent. Risiko inherent adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Yang B, prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Yang C, kategori resiko operasional, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kejadian eksternal, resiko sistem, dan resiko hukum. Yang D, frekuensi versus dampak. Yang pertama ada low impact, high frequency, dan yang kedua high impact, high frequency. Yang ketiga high frequency, low impact, dan yang keempat high frequency, high impact. Yang E, penerapan manajemen risiko, pengawasan aktif Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur, kecukupan proses identifikasi, serta pengukuran, pemantauan, prosedur, dan penetapan limit risiko. Yang F, sistem pengendalian internal, suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan perusahaan yang terdiri dari struktur organisasi, metode, serta ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan perusahaan. Selanjutnya yang G, strategi anti fraud. Yang pertama ada pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Yang H, prinsip kehati-hatian penyerahan sebagai pekerjaan kepada pihak lain. Yang pertama itu melakukan analisis dan penilaian, menyusun perjanjian alih daya, menerapkan manajemen risiko efektif, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang I, contoh risiko operasional, kasus Garuda Indonesia yang dituntut oleh seorang penumpang. Selanjutnya, yang pertama, pengertian risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Yang B, ada risiko inherent pada manajemen risiko hukum. Proses pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat dalam produk atau aktivitas bank. Yang C, ada penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko hukum. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan, dan perubahan peraturan perundang-undangan. Yang D, ada sistem pengendalian internal pada manajemen risiko hukum.
Sistem pengendalian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, kelayakan atas laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang E, kasus resiko hukum, yaitu Bank Syariah, Bank Indonesia membekukan kegiatan usaha PT Bank Global. Selanjutnya yang F, pengertian manajemen resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Yang G, ada resiko internal pada manajemen resiko strategis. Manajemen risiko internal bertujuan untuk mengatur kegiatan operasional agar mengecilkan kemungkinan target produk yang tidak tercapai. Selanjutnya yang H, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko strategis. Risiko strategis adalah hal yang harus diperhatikan karena risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kekacauan di bank, baik dalam bank maupun di luar bank dan perlu dikendalikan. Yang I, sistem pengendalian internal pada manajemen risiko strategis. Bank telah memiliki prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan rencana bisnis bank yang termasuk kajian mengenai arahan strategi dan aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah direncanakan. Yang J, ada contoh kasus manajemen risiko bank, yaitu Metal Gesellschaft menyebabkan kerugian sebesar $1.500. Selanjutnya ada manajemen risiko kepatuhan. Yang A, pengertian manajemen risiko kepatuhan. Risiko ini timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Yang B, risiko inherent pada manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama itu ada penetapan limit risiko yang telah ditetapkan. Yang kedua, konsistensi kebijakan manajemen risiko. Yang ketiga, pengaturan tanggung jawab. Yang keempat, kebijakan mengecualikan suatu pengambilan keputusan. Dan yang kelima, penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan. Yang C, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan. Yang pertama, mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan. Yang kedua, mengelola risiko kepatuhan. Yang ketiga, memastikan agar kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan aturan Bank Indonesia. Dan yang keempat, memastikan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dalam otoritas pengawasan lain yang berwenang. Selanjutnya yang D, sistem pengendalian internal. Yang pertama, ada efektif dan independen. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, keberadaan sistem pemantauan. Dan yang keempat, tingkat responsif. Selanjutnya yang E, kasus resiko kepatuhan, yaitu kasus pada Bank Syariah Mandiri. Polisi mengamankan 3 pimpinan Bank Syariah terkait kasus kredit fiktif. Selanjutnya yaitu ada manajemen resiko reputasi. Yang A, manajemen resiko reputasi timbul akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Yang B, resiko inherent pada manajemen resiko reputasi. Resiko ini timbul karena adanya pemberitaan media dan rumor mengenai bank yang negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Yang C, ada penetapan manajemen resiko pada manajemen resiko reputasi. 1. Pengawasan. 2. Kecukupan. 3. Kecukupan proses identifikasi. Yang keempat, sistem pengendalian. Yang D, sistem pengendalian pada manajemen resiko reputasi dengan melakukan program antisipasi preventif, aktio dan program pemeliharaan reputasi. Yang E, kasus resiko reputasi, yaitu resiko ini tidak menimbulkan dampak secara langsung, tapi secara finansial dalam jangka panjang sangatlah terasa karena menurunkan kepercayaan publik. Selanjutnya yang A, latar belakang kebijakan pelayanan nasabah prima. Ciri etika pelayanan perbankan yang prima yaitu yang pertama, memiliki personel yang profesional. Yang kedua, memiliki sarana dan prasarana yang meyakinkan. Yang ketiga, responsif. Dan yang keempat, komunikatif. Yang B, konsep pelayanan prima, yaitu ada 6 faktor pelayanan prima. Yang pertama, kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan pertanggungjawaban. Yang C, dasar-dasar pelayanan nasabah, berpenampilan sopan, percaya diri, mampu meyakini nasabah, serta tunjukkan menyapa dengan lembut. Yang D, sikap melayani nasabah. Yang pertama, mendengarkan baik-baik, jangan berdebat, ramah dan santun, jangan marah dan tersinggung. Yang E, kualitas pelayanan, yaitu ada bentuk fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Yang F, manajemen risiko pada aspek-aspek tertentu. Yang pertama ada risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, serta risiko hukum.
Selanjutnya ada Enterprise Risk Management. Pengertian Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personil lain dari suatu organisasi. Yang B, kerangka Enterprise Risk Management, yaitu ada model COSO dan model ISO. Selanjutnya yang C, profil resiko. Tujuannya untuk menginformasikan resiko-resiko yang melekat pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap resiko tersebut. Yang D, kinerja bisnis, mendukung pengambilan keputusan penting perusahaan. Dan yang E, manfaat Enterprise Risk Management. Pertama, peningkatan kinerja bisnis, peningkatan kapabilitas, peningkatan efektivitas organisasi, dan pelaporan risiko yang lebih baik. Selanjutnya yang F, tujuan Enterprise Risk Management, yaitu meningkatkan hubungan pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas, dan mengurangi kejutan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya yang G, fungsi Enterprise Risk Management, yaitu pengecualian, risk incidence, indikator peringatan dini, dan informasi tepat waktu. Selanjutnya yang H, manajemen modal, aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Selanjutnya value based management. Manajemen berbasis nilai adalah sebuah pendekatan yang memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Selanjutnya kewajiban penyediaan modal minimum. Yang A, aspek permodalan, yaitu ada modal inti, modal pelengkap, dan modal pelengkap tambahan. Yang B, aspek penyaluran dana, yaitu penyaluran dana sumber dananya berasal dari pihak ketiga, penyaluran dana dalam bentuk aktiva produktif, penyaluran dana dalam bentuk piutang, dan penyaluran dana dalam berbagai bentuk produktif. Selanjutnya aspek resiko pasar. Bank wajib memperhitungkan resiko pasar dalam penyediaan modal minimum dengan metode standar. Yang D, tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum. Pada perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang, ATMR neraca diperoleh dengan cara mengalihkan nilai nominal items neraca tersebut dengan bobot resiko. ATMR minimum adalah 8%. Yang E, ilustrasi perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum. CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi sebagai menampung resiko kerugian yang memungkinkan dihadapi bank. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank. Selanjutnya, sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Yang A, ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya berbentuk aset keuangan atau tagihan. Yang B, fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, ada transmission role. Yang kedua, intermediate role. Yang C, lembaga keuangan Islam, yaitu ada bank syariah, BMT, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan pasar uang syariah. Yang D, penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu yang pertama ada permodalan, penilaian aset, faktor manajemen, faktor rentabilitas, likuiditas, dan penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar. Selanjutnya ada good corporate government. Yang A, pengertian good corporate government, suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, ekonomis, dan produktif dengan prinsip keterbukaan. Yang B, prinsip-prinsip good corporate government di Indonesia, yaitu ada keterbukaan informasi, kejelasan fungsi, kemandirian, kesetaraan, dan kewajaran. Selanjutnya yang C, intoleransi antara GCG. Yang pertama, keterbukaan informasi agar kegiatan bisnis berjalan objektif. Yang B, kejelasan fungsi dikelola dengan baik. Yang C, pertanggungjawaban perusahaan terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Dan yang D, kemandirian mempengaruhi objektivitas dan profesionalitas dalam tugas dan kewajiban. Selanjutnya ada D, Dewan Komisaris, bertugas melakukan fungsi pengawasan atas kebijakan kepengurusan perseorangan, termasuk memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang E, ada komite-komite, ada audit, nominasi, dan kebijakan risiko. Yang F, Dewan Pengawas Syariah, dewan yang melakukan pengawasan berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak independen. Yang G, yaitu ada fungsi kepatuhan. Fungsi kepatuhan yaitu untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada audit internal, yaitu suatu cara atau guna mengatasi resiko yang meningkat. Selanjutnya audit eksternal, memastikan bahwa audit telah sesuai dengan ketentuan. Yang H, konflik kepentingan. Faktornya adalah bisnis dengan kepentingan yang terkonsentrasi pada bisnis keluarga. Fungsi pengendalian yang tidak efektif dari Dewan Komisaris, serta tingginya ketergantungan akan pendanaan dari luar.
Selanjutnya yang I, unit usaha dan GCG, itu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, aspek penilaian, penyaluran dana, transparansi kondisi keuangan. Yang J, penilaian pelaksanaan GCG, yaitu hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah, serta penetapan GCG di sektor non-perbankan. Yang K, laporan pelaksanaan GCG, yaitu konsisten dan komitmen penerapan GCG, apresiasi implementasi GCG, serta kelengkapan kebijakan dan manual GCG. Yang L, laporan pelaksanaan GCG unit usaha lembaga keuangan Islam, peraturan BUMN dalam penerapan GCG pada pegadaian unit pelayanan syariah. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.